Oke guys, welcome back. Ketemu lagi di sini. Di video kali ini saya bakal ngebahas breakdown setup. Ya, seperti biasa, tanpa berbasa-basi, kita langsung aja masuk ke real chart-nya. Let's go. Oke, di sini kita udah masuk di real chart-nya. Ini di pair AUD USD ya. Jadi di sini kemarin tuh kebetulan saya tuh lagi gimet ramean sama teman-teman yang ada di private komunitas. Jadi kebetulan, lagi biasa, ya lagi gimet, biasa ngebahas-ngebahas. Terus saya ngelihat di sini, di AUD/USD, saya ngelihat di strukturnya ya, dia dia satu itu bullish kan, kalau kita lihat di sini. Dia satu dia bullish dan saya melihat di M15 itu ada zona, ada order block, ya. Nah ini saya kasih lihat dulu, sebelumnya waktu saya lagi gimet. Nah di sini tuh kita lagi lihat, adanya zona di sini jadi sebenarnya bukan signal ya, ya. Saya nggak mau dibilang tuh saya itu memberikan signal, ya. Karena di sini emang kita lagi, gimet bareng dan lihat ada zona, ya udah kita eksekusi bareng gitu. Nah, di sini tuh saya melihat ada zona order block M15, ya. Di sini di M15 ya, di temper M15 tuh ada order block ya. Dan di sini order blocknya itu masih fresh banget ya, masih fresh banget. Nah, di sini kan ya dengan struktur di H1 itu bullish ya. Cenderungnya pasti kita bakal nyari posisi zona buy dong ya. Kita nggak bakal nyari-nyari zona sell. Ya, pasti kalian juga udah familiar lah dengan hal-hal yang seperti itu ya. Nah, saya melihat di sini, ada order block M15. Nah, dan di sini itu kebetulan kan tadi kan saya bilang saya lagi gimet kan. Saya lagi gimet ramean sama teman-teman ada di komunitas. Setelah gimet itu saya ada, jadwal private ya, private. Ya jadi berbeda dengan, gimet ramean. Gimet ramean itu kan kalau ramean kan rame-rame ya, rame-rame teman-teman dari komunitas boleh ikut. Ya kalau private itu satu-satu. Nah kebetulan ya, setelah saya gimet ramean itu saya ada jadwal untuk private. Nah jadi di sini itu saya agresif entry, saya tidak konfirmasi. Ya, tapi beberapa teman-teman tuh ada juga yang konfirmasi, ya, entry-nya ada yang konfirmasi, dan beberapa juga ada yang agresif. Jadi saya itu melihat situasi saya, kalau saya lagi bisa standby ya saya konfirmasi, saya lagi free ya saya konfirmasi gitu loh. Tapi kalau saya lagi, sibuk, terus saya melihat adanya zona ya saya lebih ke agresif entry, saya tidak bisa memaksakan untuk konfirmasi. Ya karena yang namanya konfirmasi kita harus on time di depan chart, dan juga itu pasti kan di low time frame ya, kita nggak bisa telat. Oke kalau gitu langsung aja, di sini tuh ada zona order block M15 ya. Saya melihat di sini ada zona order block M15, saya manfaatkan entry di sini, ya, dengan struktur yang bullish ya. Jadi kita fokus untuk, memanfaatkan zona buy-nya ya. Di sini saya melihat adanya order block ya otomatis saya refleks pasti buy dong ya, nggak mungkin saya bakal nyari zona sell ya, nggak kayak gitu guys ya. Oke di sini jadi saya udah langsung agresif entry nih. Di sini order block M15 dan SL saya itu di bawah low yang ini, di swing low-nya ya. Kenapa kok di bawah sini ya? Karena, kalau misal saya taruh di bawah order block, tipis banget, tipis banget ya. Kecuali nih ya, zona antara low si order block dan swing low yang ada di sini itu jauh ya, saya nggak mungkin bakal contoh ya seperti ini ya, saya kasih contoh, misal nih ya, low-nya itu seperti ini jauhnya, seperti ini sampai ke sini lah, nih, sampai ke sini. Itu nggak mungkin banget SL saya mau taruh bawah sini, ya, lebih baik saya taruh di bawah order block, ya, lebih baik SL tuh saya taruh di bawah order block seperti ini. Nggak mungkin saya mau taruh gini, otomatis pasti TP saya harus gede dong, SL gede pasti TP harus gede gitu kan. Nah nah kalau kebetulan kan kita lihat kan low-nya itu nggak jauh-jauh banget lah ya, dengan area order block di sini, low-nya order block dan swing low di sini. Jadi saya nempatin SL saya itu di bawah sini, ya. SL saya tempatin di bawah sini seperti biasa saya lebihin 10 poin, di sini kan 103 berarti saya lebih 10 poin yang artinya 113, itu sekitar di sini ya. Untuk TP-nya ya, saya itu nggak ngambil di high yang ini. Kenapa? Ya kalian bisa lihat sendiri, error-nya kecil banget, 1/2 ya.
Kalau agresif entry itu saya itu minimal 1/3 ya, minimal 1/3. Otomatis saya harus narik lagi nih, saya mau TP di mana kan. Nah, saya itu patokan di H4. Saya buka di H4 ya, nih. Di sini saya buka di H4, saya melihat, liquidity di sini. Sini tuh ada, liquidity ya, kalau kalian lihat, ini chart-nya nggak kebuka nih. Di sini ada liquidity nih, di sini ada tuh, kenapa nih? Nge-lag guys, sorry guys sorry guys sorry guys sorry guys, reload dulu, reload. Eee, oke, H4 ya, H4. Nih, kalau kalian lihat di sini ada liquidity. Nih, di sini ada liquidity, cuman kalau saya ngambil ke sini ini kejauhan banget ya, RN-nya kegedean ya, 1/6. Saya mau yang realistis aja lah, ya. Saya ngambil di H yang ini untuk TP-nya nih ya, dengan RR 1/3 di sini, harusnya 1/3 di sini. Ya, 1/3 harusnya di sini. Sorry, H4 tadi. H4 di week-nya ya, week high-nya. Nih, balik ke M15. Nah, di sini. TP saya kasih di sini. Ini kan RR-nya 1/3 nih, 1/3. Jadi saya kasih TP di situ. Karena kalau yang saya bilang di M15 kalau entry agresif ya, mau M15 ataupun A1 pasti saya minimal 1/3. Kecuali agresif entry, konfirmasi entry itu minimal saya 1/4. Harus ada perbedaan guys ya, antara agresif dan konfirmasi. Jangan disamain RR untuk kalau dikonfirmasi, karena yang namanya konfirmasi pasti RR tuh harus lebih gede karena SL-nya lebih tipis ya. Oke. Ya kalau kita lihat sebenarnya, kalau SL saya taruh di bawah sini sebenarnya, ya di bawah si order block, sebenarnya TP saya di sini tuh udah dapet 1/3 bahkan lebih nih, 1/4,5 ya. Cuman ya itu yang saya bilang tadi, ya buat cari amannya bisa aja ini menjadi liquidity ya kan, bisa aja dia ngambil liquidity ke sini kan. Bisa aja harga seperti ini ke bawah, ngambil liquidity di sini lalu dia naik, bisa aja seperti ini. Otomatis kalau kita SL kita di sini dia bakal ngambil SL lagi. Ngambil SL kita dulu baru dia naik, ya. Jadi mending saya taruh SL di bawah sini, di bawah swing low yang ini, ya, di sini guys, nih. Oke, jadi TP saya di sini, TP di sini dengan error 1/3, ya. Nah, ini cukup lama ya, cukup lama. Maksudnya cukup lama tuh, ini tuh sebenarnya, entry-nya itu dari tanggal, hari Selasa malam. Ingat banget pas Gimet Selasa malam, dan entry-nya ini kelar tuh di hari Kamis siang, ya. Kalau tahu gitu ya mending saya konfirmasi. Cuman kan kita nggak ada yang tahu ya, karena berhubung tuh kemarin tuh waktu Gimet tuh harga itu udah deket banget, udah hampir masuk di area order block. Ya karena saya melihat situasi saya lagi Gimet juga dan ada jadwal Gimet private ya. Saya melihat situasi tidak memungkinkan untuk konfirmasi ya tidak saya lakukan, ya. Udah langsung aja kita lihat di sini, ya, mmm, nah tepat di area ini, waktu, lagi Gimet di sini. Lagi Gimet tuh harga di sini. Saya langsung masuk panic order, di sini buy limit ya, di zona order block M15. Kita lihat, nah di sini dia masuk, hit, terus running ya. Cukup lama guys, itu memakan waktu 2 hari ya. Yang bikin lama itu karena sebenarnya ada konsolidasinya. Nih kalau kita lihat kan di sini sempat konsolidasi lagi ya, konsolidasi, terus dia running lagi, balik entry running lagi nih. Nah, ini kalau misal awalnya TP saya di sini ya udah mungkin udah TP di besok harinya, ya kan di Selasa malam ya. Besok harinya dari Rabu siang mungkin udah TP. Cuman ya itu yang saya bilang tadi RR-nya nggak nyampe, ya RR-nya nggak nyampe kecuali yang saya bilang tadi SL saya di bawah order block ya.
dengan RR 1/4 udah clear, ya udah dapet. Ya, cuman berhubung saya tidak seperti itu ya, saya tidak, menjelaskan hal yang seperti itu, oke. Nah, di sini dia sempat balik entry lagi, running lagi dan SL, guys. Ya, di sini sempat running lagi, balik entry, running dan dia turun, balik, hitam SL. Tepat di sini, jadi pagi ya, dia kena SL ya, gitulah kita trade pasti ada SL-nya ya. Yang penting SL-nya dipasang aja, ya SL-SL, TP-TP gitu. Dan saya bukan tipikal yang, running 1/3, sorry, ya running 1/3 atau running 1/2, 2 atau running 1/1 udah di-set ke BEP, buat apa gitu kan. Saya mending SL-SL, TP-TP gitu. Jadi walaupun dia udah running ya saya maunya ke TP gitu. Saya nggak bakal BEP dia di 1/1 ataupun SL-nya saya taruh di entry, enggak, ya. Tetap komit, dengan SL-SL ataupun TP dengan TP, ya. Jadi trade-nya seperti itu, guys, untuk di AUD USD ini dan, trade-nya itu kena SL ya, dan ini bukti trade-nya. Nanti dikirain saya nggak entry gitu kan. Jadi tetap saya ya namanya breakdown setup ya pasti itu, trade saya gitu. Ada SL-nya ya SL gitu ya, TP ya TP, dan kebetulan juga di hari Kamis ini ada trade di USD JPY. Mungkin nanti bakal saya share juga videonya, cuman ya ini sebenarnya saya tuh sebenarnya ada beberapa trade ya sebenarnya sebelum-sebelumnya, cuman saya nih kalau di YouTube tuh ya, yang paling 5 sampai 7 hari baru upload satu video gitu, ya. Jadi enggak yang sehari satu video, 2 hari satu enggak, ya, enggak gitu. Jadi karena kalau misalnya udah ada thread, udah kelewat, ya udah malas lagi buat upload gitu. Jadi mending yang baru-baru gitu, ya. Dan kebetulan juga kemarin tuh, lagi sibuk juga, lagi dari luar kota, ya. Terus itu, sempet ada thread juga di GBP USD dan Euro USD, ya beberapa thread ada juga yang tertinggal ya, ketinggalan, nggak ke-entry ya. Ya karena itulah sibuknya makanya di sini tuh saya lebih ke agresif entry, guys. Ya karena lihat situasi juga kalau memungkinkan ya saya konfirmasi, kalau tidak ya saya agresif entry. Oke, ya mungkin segitu aja untuk video kali ini, tapi, kalau misal ada yang mau belajar di komunitas saya, ya silahkan bisa kontak di Telegram, kontaknya ada di deskripsi ya. Dan untuk masuk di komunitas, slotnya pun terbatas ya, saya nggak tiap hari buka slot, ya. Jadi buat kalian yang mau masuk, bisa langsung chat aja ke Telegram. Oke guys, see you next video, bye-bye.